Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dan Terestrial. Ya, ini istimewa ini ya. Ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Jadi dibuat online karena memang kemarin ada beberapa yang sudah pulang kampung. Nah, ini untuk materi terakhir ya sesuai dengan RPS yang ada. RPS itu merupakan rencana pembelajaran semester. Nah, itu merupakan resume atau merupakan daftar materi-materi yang harus diberikan dosen. Nah, ini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang modulasi digital yang nanti digunakan pada sistem komunikasi satelit. Ya, ini modulasi digital ya. Pada sistem satelit itu nanti digunakan teknik untuk modulasi digital. Ya, karena modulasi digital itu nanti mempunyai beberapa kelebihan dan mempunyai beberapa efisiensi yang nanti akan dibentuk dari sana. Nah, sehingga di sini banyak diterapkan pada kebanyakan sistem satelit saat ini. Modulasi digital itu nanti juga dipelajari di mata kuliah komunikasi data. Nah, sehingga di sini kita tidak akan membahas secara detail tentang modulasi digital karena nanti beberapa di antaranya itu nanti akan dibahas di materi komunikasi data. Nah, kalau kita lihat ya pada pertemuan sebelumnya, nah ini materi di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada sistem komunikasi satelit itu nanti kita mengenal blok diagram seperti ini. Jadi nanti pada sistem komunikasi satelit itu nanti data yang dikirim atau informasi yang dikirim itu dapat merupakan dari sumber digital atau sumber analog. Kalau analog nanti menggunakan encoder, kemarin juga kita bahas. Kemudian dari data ini, ya data dari digital dan data dari analog dan data dari lain nanti akan dijadikan satu menggunakan time division multiplexer. Kemudian nanti akan dienkripsi supaya aman. Nah, kemudian nanti menggunakan encoding, kemudian nanti menggunakan scrambling ini salah satu teknik untuk pengamanan data dan nanti sampai kepada modulasi digital. Nah, ini yang kita bahas saat ini adalah tentang modulasi digital. Ya, tentang modulasi digital atau digital modulation. Nah, sekarang ada teknik dasar untuk modulasi digital. Tekniknya nanti ada banyak. Kita review dulu dari yang paling dasar. Jadi nanti untuk modulasi digital kita mengenal adanya tiga teknik, yaitu ASK atau Amplitude Shift Keying, kemudian ada FSK, Frequency Shift Keying, dan PSK atau Phase Shift Keying. Secara mudah ini ya, yang ASK ini cukup cukup mudah dari gambar ini dapat dilihat ya bahwa nanti untuk bit 1 dan bit 0 itu dibedakannya nanti dari segi amplitude dari kariernya. Kalau nanti data input merupakan bit 1, maka ini kariernya akan mempunyai amplitude. Kalau bit 0, maka kariernya tidak ada amplitudenya. Berarti ini ada sinyal karier, ini tidak ada. Ada sinyal karier, ini kalau 0 tidak ada. Nah, itu sangat mudah ya. Nah, sehingga di ASK ini kalau mau dibuat matematisnya ya cukup mudah ini. Jika binary 1 maka ada frekuensi karier, jika binary 0 maka frekuensi karier akan dihentikan. Nah, itu untuk ASK. Amplitude Shift Keying. Kemudian kita juga mengenal adanya FSK atau frekuensi shift keying. Nah, kalau pada frekuensi shift keying di sini dapat terlihat ini ya. Ini kalau logika 1 ini outputnya mempunyai suatu frekuensi. Kalau logika 0 maka maka outputnya nanti akan dikeluarkan frekuensi tertentu. Nah, sehingga pembeda antara data 1 dan data 0 nanti ada di frekuensinya. Ya, kalau data merupakan binary 1 maka ini F1, kalau binary 0 maka ini F2. Nah, sehingga ini karena dibedakan dari frekuensinya maka ini disebut dengan
frekuensi shift keying. Kemudian, nah ini kalau ini contoh, ini salah satu contoh FSK yang paling sederhana, yaitu FSK yang yang merupakan tingkat yang paling sederhana. Di sini hanya dibedakan dua macam frekuensi. Dia hanya membedakan satu dan 0 untuk data inputnya, sehingga disebut dengan binary frekuensi shift keying. Nah, nanti kenyataannya nanti ada yang bisa membedakan beberapa data input ya, tidak cuma dua data input 1 0 saja nanti ya dalam perkembangannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada PSK atau frekuensi atau phase shift keying. Phase shift keying. Nah, di sini adanya perbedaan data masukan nanti akan menghasilkan perbedaan fase keluaran. Ini kan fasenya sama ya dengan sinyal aslinya. Kalau ini fasenya itu tergeser 180 derajat. Jadi kalau satu itu fasenya sama dengan aslinya. Kalau inputnya 0 maka fasenya akan tergeser 180 derajat. Nah, sehingga dihasilkan grafik seperti ini. Ini aslinya, ini tergeser 180 derajat, ini asli, ini tergeser 180 derajat, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga di sini disebut phase shift keying atau adanya perbedaan fase. Nah, di sini inputnya itu hanya dikategorikan menjadi dua, 1 dan 0. Nah, sehingga disebut dengan, kalau yang ini disebut dengan binary phase shift keying. Ya, berarti di sini kalau nanti binary 1 itu tidak ada perubahan fase, kalau binary 0 maka di sini outputnya itu nanti tergeser 180 derajat atau tergeser pi radian. Atau di sini mempunyai fasor yang berkebalikan ini ya. Grafiknya ini kan berkebalikan. Nah, ini modulasi dasar yang ada pada sistem modulasi digital. Nah, sekarang yang digunakan di satelit itu menggunakan yang mana? Nah, kebanyakan itu menggunakan PSK ya. Karena PSK nanti mempunyai beberapa kelebihan ya. Jadi pada sistem komunikasi satelit, yang itu berarti nanti data dikirim dari stasiun bumi ke satelit, dan dari satelit ke stasiun bumi, nanti kebanyakan menggunakan PSK dan perkembangan dari PSK. Nah, di sini kenapa? Karena ya kalau menggunakan PSK ini ya, ini kan amplitudenya itu sama ya. Ya, sehingga amplitudenya sama, sehingga nanti dia akan mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah di sini adalah adanya efisiensi spektrum yang lebih bagus. Nah, nanti akan ada penjelasan di bagian belakang nanti ya untuk ini. Nah, ini ya, profit better spectral efficiency. Nah, sehingga nanti di sini itu akan didapatkan penggunaan bandwidth yang lebih kecil ya, dengan adanya bandwidth yang lebih kecil, karena nanti PSK itu nanti dapat dikembangkan lebih lanjut ya, dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan kalau ini kan input hanya dibedakan 1 0. Nah, sehingga di sini pergeseran fasenya hanya ini tidak tergeser, ini tergeser 180 derajat. Nah, dalam kenyataan input nanti dapat dibedakan tidak cuma 1 0, tapi nanti bisa bisa bermacam-macam. Nanti ada di belakang nanti ya. Nah, misalnya nanti yang menggunakan kuadratur phase shift keying. Nah, ini. Nah, ini ya, ini salah satu perkembangan dari PSK yaitu kuadratur phase shift keying. Kalau pada PSK ini input hanya dibedakan menjadi dua ini ya. Kalau ini binary 1, maka ini sinyal aslinya. Kalau inputnya itu 0, maka ini adalah sinyal kebalikannya atau tergeser 180 derajat, tergeser pi radian. Nah, kalau yang QPSK, kuadratur phase shift keying, nah ini di sini pergeseran fasenya itu tidak hanya satu macam, tapi bisa 4 macam. Nah, dan data input nanti tidak dikategorikan cuman ada dua kategori, 1 dan 0, tapi di sini dikategorikan ada 4 kategori. Yaitu untuk input 11, input 01, input 00, dan input 10. Nah, berarti di sini data input itu langsung diambil dua-dua. Nih ya.
langsung diambil dua, 1,0. Oh, berarti 1,0 itu ini ya. Berarti nanti fasenya tergeser pi per 4. Kemudian 1,1. Oh ini tergeser tapi mundur pi per 4. Oh ini 0,0. Nah, ini berarti di sini maju min 3 pi per 4. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini grafiknya kalau untuk pergeseran fasenya itu nanti tidak hanya dua macam pergeseran, yaitu ini 0 dan pi, tapi nanti pergeserannya ada 4. Nah, berarti berarti di sini ini langsung kita ambil dua-dua datanya. Ya, 1,0. Nah, 1,0. Kemudian 1,1. 1,0 ini berarti ini ya. Berarti ini maju pi per 4. Nah, nanti 1,1 diambil. Oh, ini berarti ini. Berarti ini berarti mundur pi per 4 gitu kan. Kemudian 0,0. 0,0 lah berarti ini. Berarti ini maju 3 pi per 4 gitu kan. Nah, seperti itu. Ini 1,0. 1,0 berarti ya, sama dengan ini. Nah, nanti coba ini digambarkan fasenya ini ya. Nah, digambarkan gelombangnya bagaimana ini. Sehingga nanti akan kelihatan nanti ya perbedaan antara PSK dan QPSK nanti. Nah, kemudian untuk QPSK itu data input itu nanti dapat digambarkan ya, digambarkan membentuk suatu konstelasi ya. Konstelasi itu kerjasama atau mungkin gabungan ini. Nah ini, jadi nanti kalau kalau ini itu satu-satu, satu-satu itu berarti di sini adalah ini ter, tertinggal ini ya, tertinggal pi per 4. 1,0 berarti ini mendahului pi per 4 ini kan. 0,0 berarti ini mendahului 3 pi per 4 gitu dan seterusnya sehingga dapat digambarkan seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini untuk QPSK nanti dapat digambarkan seperti ini untuk konstelasinya ya. Nah, dengan cara seperti ini itu kan inputnya kan langsung diambil dua-dua. Inputnya langsung diambil 2 bit. Outputnya nanti cuman menjadi satu. Nah, ini salah satu efisiensinya kan di situ. Kalau kalau yang ini ya, yang ASK ini kan inputnya 1 bit, outputnya satu gelombang. Yang FSK inputnya 1 bit, outputnya juga satu gelombang. PSK inputnya 1 bit, outputnya juga satu gelombang. Tapi yang QPSK nanti inputnya langsung 2 bit. Berarti input 2 bit nanti outputnya cuma satu gelombang. Nah itulah nanti kelebihan QPSK itu seperti itu. Input itu bisa beberapa bit, tapi outputnya itu nanti cuman satu satu simbol saja ya. Istilahnya simbol ya istilahnya atau satu gelombang saja ya. Satu gelombang sering disebut dengan satu simbol saja. Nah, itu itu kelebihan dari QPSK seperti itu. Nah, ini konstelasinya itu seperti ini ya. Ini konstelasinya hubungan antara beberapa input itu seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya berarti ada 4 state ya. Ada 4 state. State-nya 10, 00, 01, 11 ini. Dan state ini tidak tidak harus seperti ini ya. Ya, tidak harus seperti ini. Mungkin nanti ada yang sistem yang menggunakan kalau nanti mungkin mendahului pi per 4 nanti bukan 10 tapi yang 11 gitu juga juga bisa seperti itu. Ya, jadi di sini nanti akan kita lihat bahwa nanti ada cuma satu simbol ini sudah bisa mewakili beberapa bit input. Nah, itulah kelebihan dari QPSK seperti itu. Oke, kembali ke sini. Ya. Nah, sekarang untuk data input itu biasa kita berikan notasi IK dan QK. Jadi ini input saat ini itu IK, berarti ini yang MSB, yang 0, dan QK itu yang LSB. Berarti ini
1, IK-nya 1, QK-nya 1. Ini siapa? Ini IK-nya 1, QK-nya 1. Nah, itu. Jadi kita biasa kita beri simbol IK dan QK sehingga nanti kalau melihat pada beberapa buku itu nanti ada notasi IK QK. Nah, itu berarti ini kalau pada QPSK berarti ini IK ini yang MSB, yang QK itu yang LSB. Nah, kalau pada QPSK nanti itu ini ya berarti kan ini amplitude tidak berubah, tetapi nanti ada perubahan fase. Jadi amplitude tidak berubah, tapi ada perubahan fase. Cuman nanti memang pada beberapa kasus perubahan fase yang mendadak seperti ini itu nanti bisa mengakibatkan seakan-akan terjadi modulasi amplitudo. Nah ini kan seakan-akan ini kan cuman kecil perubahan amplitudenya ini dari sini ke sini kan besar. Nah itu seakan-akan ada perubahan amplitudo. Nah makanya untuk QPSK itu nanti perubahan fase dari sini ke sini itu kalau bisa jangan terlalu besar. Ini kalau ini kan berubah 180 derajat ini ya. Ini kan di sini ini kan kebalikannya. Ini kan berubah 180 derajat. Nah, kalau ini terlihat adanya seakan-akan adanya modulasi amplitudo. Nah, ini yang PSK yang hanya mengenal pembedaan input menjadi dua ya. Tapi kalau seperti ini, nah ini kan perbedaan fasenya kan 90 derajat. Nah, ini perbedaannya nanti semakin kecil. Nah, jadi kalau pada PSK yang dasar ini ya, ini kan perbedaan fasenya antara 1 dengan 0 itu kan 180 derajat. Itu kan sangat drastis. Nah, sehingga seakan-akan ada modulasi amplitudo. Tetapi pada PSK yang order tinggi, ya PSK ini kan cuma PSK mengenal dua simbol 1, 0. Kalau ini mengenal 4 simbol, ini kan ordernya lebih tinggi. Nah, ini nanti perbedaan fasenya 90 derajat. Nih ya, ini ke sini kan 90 derajat, ini ke sini juga 90. Nah, sehingga perbedaan fasenya itu nanti tidak akan besar. Nah, itu akan menunjukkan kinerja yang lebih bagus seperti itu ya. Karena modulasi amplitudo dapat terhindari atau lebih dihindari. Ya, apalagi kalau ini ada yang PSK yang menerapkan 8, 8 macam output ini perbedaannya 90 derajat. Apalagi yang PSK yang menerapkan bukan lagi 8 tapi sampai bukan lagi 4 tapi sampai 8. Nah, nanti akan lebih kecil lagi perbedaan fasenya. Nah, nah contohnya ini ya. Nah, ini kalau kalau ini ini PSK yang mengenal 4 input yang membedakan input menjadi 4. Kalau ini membedakan input jadi 8 sehingga disebut 8 PSK. Jadi ini yang dasar, ini membedakan input cuma 2 yaitu 1, 0. Kalau ini membedakan input menjadi 4. Menjadi 4 itu adalah ini ya, 11, 01, 00, 10. Sehingga ini ada input dibedakan jadi atau dikategorikan jadi 4 seperti ini. Yang ini itu perbedaan fase antar input yang berseberangan itu 90 derajat. Kalau ini 180 sehingga nyata bedanya. Kalau ini lebih kecil bedanya, hanya 90 derajat. Nah, kalau yang 8 PSK itu lebih kecil lagi. Ini kan ada 8. Berarti perbedaan antara input yang bersebelahan itu hanya 45 derajat. Nah, berarti pergeseran fasenya itu hanya kecil ya, tidak sebesar ini. Nah, ini nanti akan menunjukkan kinerja yang lebih bagus yang seperti ini. Nah, dalam perkembangannya sekarang bisa tidak hanya 8 ya, bisa 64 gitu kan. Ya, berarti perbedaan fasenya sangat kecil ya. Hanya berbeda berapa? Kalau 8 ini berbeda 45 derajat. Kalau 64 berarti perbedaannya berapa? Hanya 22 derajat ya. 22,5 derajat. Nah, itu. Nah, perbedaan fase yang semakin kecil itu nanti semakin bagus. Karena semakin efisien bandwidth-nya. Ya, cuman memang harus didukung oleh hardware lebih yang lebih tinggi karena yang membedakan nanti yang membedakan fase ini kan nanti butuh hardware juga ini ya. Hardware-nya nanti juga harus lebih tinggi lagi nanti. Nah, kemudian di sini kita mengenal adanya signaling rate.
Ya, signaling rate itu merupakan output dari modulator ini. Ya, output modulator itu nanti ada gelombang ini ya, gelombang sinus yang tergeser fase. Nah, sekarang perbedaan gelombang sinus itu nanti jumlah perbedaan gelombang sinusnya nanti mempengaruhi dari signaling rate nanti. Nah, sekarang ini harus dibedakan bahwa input ini merupakan biner ya, input itu biner. Nah, sekarang output itu sering disebut dengan simbol. Nah, ini simbol. Ini ada simbol pertama, ini simbol kedua gitu kan. Ini simbol pertama lagi ya. Jadi ini kalau ini berarti ada dua macam simbol. Kalau ini nanti ada empat macam simbol. Kalau ini ada delapan macam simbol. Nah, gitu. Nah, sekarang simbolnya nanti juga ada state-state-nya ini ya. Ya, ada state-nya. Ini state-nya 8, ini state-nya 4, ini state-nya cuma 2. Nah, berarti kalau yang ini satu satu input, diterjemahkan satu simbol. Kalau ini dua input diterjemahkan satu simbol saja. Ini kan satu input cuma diterjemahkan satu simbol saja. Nah, berarti ini dua inputnya ini 2 bit ya. Nah, berarti ini 2 bit itu diterjemahkan ke satu simbol. Kalau ini 3 bit diterjemahkan ke satu simbol. Nah, berarti ini kan lebih efisien. Ini 3 bit diterjemahkan ke satu simbol. Nah, bitnya ini kalau di rumus ini dinyatakan dengan M ini ya. Kemudian M yang kecil. Kemudian M besar ini merupakan state-nya. Berarti kalau kalau ini M-nya 1, berarti simbolnya ada 2. Ini dan kebalikannya. Kalau ini bitnya atau M kecil itu ada 2, maka simbolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini M-nya ada 3 bit, berarti simbolnya ada 8. 2 pangkat 8. Ya. Nah ini. Jadi kita nanti akan menghitung nanti untuk simbol yang ini atau yang ini itu di sini keluarannya itu apa pesat bitnya berapa. Nah, sekarang misalnya ya, kalau yang ini misalnya pesat bitnya RC. RC, maka ini pesat outputnya juga sama, ya kan? Ini misalnya terjadi 1 detik sekali, ini juga 1 detik sekali. 1 detik sekali, ini juga 1 detik sekali. Kalau ini nolnya 1 detik sekali, satu detik sekali, berarti yang ini terjadi ya 2 detik sekali. Nah, kan lebih kecil. Kalau ini setiap bit terjadi 1 detik sekali, maka ini simbol ini akan keluar 3 detik sekali. Nah, sehingga lebih lambat. Lebih lambat itu kan berarti nanti pesatnya itu kan bisa diperkecil. Nah, jadi dengan data yang sama tapi pesat diperkecil. Nah, itu. Nah, ini sudah ada rumusnya di sini. Jadi kalau ini pesat bitnya itu RC, jadi ini pesat bitnya RC, maka di sini pesat untuk outputnya itu RS. Nah, pesat bit itu untuk masukan dinamakan bit rate ya, karena ini memang bit-bitnya ini kan, ini bit rate-nya, pesat bitnya berapa. Ini ya, ini inputnya. Nah, kalau yang outputnya disebut dengan baud rate dengan satuannya itu baud, ya, dengan satuannya baud. Jadi contoh. Ini pesat bitnya 1 kilobit per second. Berarti ini ya baud 1 kilobaud per second. Ya, maksudnya 1 kilobit per second itu kan berarti 1 detik terjadi 1.000 kali. Berarti ini 1 detik terjadi 1.000 kali grafik seperti ini. Nah, berarti sama kalau yang ini. Kalau yang ini, andai kata ini pesat bitnya itu 1 kilobit per second, ini 1 kilobit per second, berarti yang ini cuma setengah kilobaud per second. Ya, separuhnya. Kalau ini itu pesat bitnya 1 kilobit per second, berarti ini baudnya cuma 1/3 kilobaud per second. Nah, maka di sini keluarannya itu akan lebih lambat.
Nah, keluaran lebih lambat itu nanti itulah yang itu menjadi lebih efisien ya nanti ya. Kenapa kalau lebih efisien ya? Karena kan tidak perlu cepat-cepat tadi. Tidak perlu harus menggunakan hardware yang kecepatnya tinggi. Menggunakan hardware yang kecepatan rendah pun bisa gitu kan. Nah, inilah kelebihan dari PSK yang order tinggi itu seperti itu. Nah, apakah kalau seperti itu nanti ada semacam efisiensinya? Nah, ini mungkin kalau lebih jelas mungkin kita kita lihat di sini ya. Nah, ini. Jadi ini M itu satu, itu M besar itu dua. Jadi M satu itu berarti M satu itu maksudnya di sini itu kan satu satu data per simbol keluaran. Kalau ini M besar ini berarti jumlah ini ya, jumlah perbedaan ini ada jumlah variasi output ada dua. Nah ini jumlah variasi output ada dua. Nah kalau seperti ini berarti RS itu outputnya baud rate, RC itu bit rate. Nah itu sama. RS sama dengan RC. Ya ini berarti baud rate sama dengan bit rate-nya. Kalau yang ini M2 ya. Ini dapat berarti ini input diambil dua ya, output baru dikeluarkan satu gitu kan. Nah, berarti ini M-nya ada dua karena sekali diambil itu ada 2 bit. Nah, kemudian state-nya ada empat nih ya, 1, 2, 3, 4 ada 4 state di sini. Berarti ini ada 4 state. Kemudian kalau dicari untuk baud rate-nya, nah ini baud rate-nya sudah ada rumusnya ini ya. Baud rate sama dengan RC per M. Berarti bit rate per M. M-nya 2 berarti bagi 2. Atau ini juga boleh ini. Nah, berarti ini baud rate-nya itu separuhnya. Baud rate hanya separuh bit rate-nya. Kalau bit rate-nya 1 kilobit per second berarti output-nya berarti setengah kilobaud per second. Nah, gitu. Itu yang QPSK. Kalau yang 8 PSK ini berarti setiap mengambil data langsung 3 data. Sekali mengambil data langsung 3 data, kemudian ada 8 state-nya, 1, 2, 3, 4 ini ada 8 state. Kemudian kalau mau dihitung baud rate-nya ya sepertiganya. Nah, jadi ini ada beberapa perbandingan ya. Jadi kalau sekali ngambil cuma 1 data, berarti baud rate sama dengan bit rate. Sekali ngambil langsung 2 data, nah berarti baud rate sama dengan setengah bit rate. Sekali ngambil langsung 3 data, berarti baud rate sama dengan sepertiga bit rate. Nah ini. Nah di sini berarti didapat suatu penghematan ya, karena baud rate-nya itu bisa menjadi sepertiga dari bit rate-nya. Nah, itu penghematan yang dapat dibentuk dengan QPSK terutama untuk order tinggi. Nah, untuk bandwidth-nya apakah juga ada penghematan? Nah, kita bandingkan nanti. Berarti bandwidth-nya itu nanti berarti kan berapa pita frekuensi yang digunakan. Komunikasi itu kan kalau yang bagus tuh informasi sama, tapi dia menggunakan jatah frekuensi yang lebih sedikit, itu kan lebih efisien. Informasi yang diberikan sama, tetapi jatah frekuensi yang digunakan lebih sedikit. Nah, itu kan ada suatu efisiensi atau penghematan. Nah, sekarang itu yang dikenal dengan modulation spectral efisiensi ya. Nah, ini modulation spectral efisiensi. Nah, yang namanya efisiensi itu kan berarti kan kalau tadi tidak ada usaha, terus sekarang ada usaha, perbandingannya bagaimana? Itu kan seperti itu. Nah, makanya nanti modulation spectral efficiency itu didefinisikan perbandingan antara nih ya, bitrate untuk RC dan nanti bandwidth yang di cover oleh carrier itu, oleh frekuensi carriernya. Ya, meskipun nanti untuk bandwidthnya nanti juga tergantung dari apa filter yang digunakan ya, tapi pada dasarnya kan juga tergantung dari ini ya, dari teknik tadi yang digunakan, apakah PSK atau QPSK atau mungkin
8 PSK gitu kan. Nah, ini sudah ada rumusnya di sini. Bandwidth yang digunakan dapat dihitung dengan sama dengan satu plus alfa dibagi dengan TS ini ya. Alfa itu roll factor, TS itu simbol durationnya atau periode simbolnya, periode untuk grafik outputnya. Kemudian efisiensi, nah ini sudah ada rumusnya, bisa pakai rumus ini ya. RC berarti di sini baud rate dibagi dengan bandwidth, atau bisa juga menggunakan rumus rumus ini ya. Ya, dengan satuan bit per detik per hertz. Nah, ini satuannya bit per detik per hertz. Kita coba bandingkan ya antara PSK, QPSK, dan 8 PSK. Nah, kita akan coba membandingkan. Nah, ini ya. Kalau kita menggunakan contoh untuk input dengan bitrate-nya itu 1 megabit per second. Ya, jadi ini kita anggap data itu masuk 1 megabit per second. 1 megabit per second. Nah, kita coba kita anggap roll faktornya itu 0,35. Jadi roll faktor itu nanti juga mempengaruhi dari lebar bandwidth dan efisiensi nanti ya. Nah, nanti ini untuk contoh pertama kita coba untuk bitrate inputnya 1 megabit per second. Berarti ini kan ini untuk mengirimkan data satu itu butuh 1 mikrosecond. Mengirim data nol butuh 1 mikrosecond juga. Berarti untuk mengirim 3 data ini berarti butuh 3 mikrosecond. Nah, kemudian ini outputnya seperti ini. Berarti ini juga terjadi 1 mikrosecond, ini 1 mikrosecond, sehingga totalnya di sini itu membutuhkan data 3 mikrosecond. Nah, sekarang kalau menggunakan PSK seperti ini, ya ini binary PSK ya, karena PSK yang membedakan input cuma ada 2. Nah, berarti nanti baud rate ya 1 ya, karena ini kan kelihatan ini ya. Ini inputnya 1, ini output jadi 1 simbol. Berarti input 1 megabit per second, output juga 1 megabit per second. Input itu terjadi setiap 1 mikrosecond, output juga terjadi setiap 1 mikrosecond. Nah, kalau dengan cara seperti ini, bandwidth yang digunakan tinggal dimasukkan rumus saja, ini ya, 1 plus alfa plus periode simbol sama dengan 1,35 MHz. Nah, berarti ini itu nanti meskipun meskipun di sini itu inputnya itu 1 megabit per second, ya kalau dihitung mungkin ya mungkin untuk outputnya itu bandwidthnya yang dipakai kira-kira 1 MHz, tapi ya kenyataannya nanti bisa menggunakan sekitar 1,35 MHz karena ada roll faktornya ini. Nah, ini berarti di sini untuk yang kasus ini dengan roll faktor 0,35, maka kalau ini ditransmisikan dengan BPSK nanti membutuhkan bandwidth 1,35 MHz. Nah, dengan BPSK itu sudah ada, ya BPSK itu kan PSK yang paling sederhana. Itu sudah ada penghematan. Spektral efisiensinya kalau dihitung tinggal dimasukkan rumus, ya rumusnya tadi sudah ada, log basis 2 untuk M, M-nya itu 2, 1 plus alfa sama dengan 0,74. Ya, berarti ada penghematan 0,74. Ya, mungkin malah malah penambahan bandwidth ya, karena mestinya 1 MHz tapi jadi 1,35, sehingga ini efisiensinya kurang dari 1 gini kan. Nah, itu kalau menggunakan BPSK. Kalau menggunakan QPSK, nah ini QPSK, kalau kalau tadi ini 1 bit input jadi 1 simbol, maka sekarang kalau menggunakan QPSK 2 bit input jadi 1 simbol. Ya, 2 bit input jadi 1 simbol. Nah, ini bagaimana kalau menggunakan QPSK? Nah, tinggal dimasukkan aja rumusnya di sini kalau mau dihitung efisiensinya ya. Nah, ini yang QPSK. Ini efisiensinya, oh ini untuk
Untuk baud rate-nya sama dengan tinggal dimasukkan rumus RC per 2 sama dengan 0,5 megabit per second. Jadi di sini ada penurunan baud rate-nya. Kalau tadi baud rate 1 megabaud per second, maka ini setengah megabaud per second. Nah, maka durasi setiap simbol itu adalah 2 mikrosecond. Nah, berarti ini nanti kalau digambarkan nanti jadi panjang ini ya. Jadi setiap 2 mikrosecond baru ada satu simbol. Nah, kemudian di sini bandwidth yang digunakan, nah ini menurun ya. Dimasukkan ke rumus, bandwidth yang digunakan hanya 0,675. Nah, jadi input yang dikirim sama, tapi bandwidth yang digunakan dengan QPSK itu hanya 0,675 MHz. Nah, lebih kecil, ini berarti lebih hemat. Nah, kita bisa menghemat 1,48 ini ya. Kalau dimasukkan ke rumus efisiensi ini jadi 1,48. Jadi ini dengan QPSK itu tadi yang bandwidth yang dibutuhkan kalau BPSK itu 1,35 turun jadi separuhnya 0,675. Nah, kalau bandwidth yang digunakan itu lebih kecil, berarti kan nanti yang dikirim ke satelit bisa lebih banyak stasiun, lebih lebih banyak sinyal dari beberapa stasiun karena masing-masing stasiun lebih kecil bandwidthnya. Nah, efisiensi itu akan terjadi lagi kalau kita menggunakan 8 PSK ya. Ya, PSK yang mengenal 8 state seperti ini. Ini ada tiga bit input, 3 bit input yang nanti langsung diambil. Setiap 3 bit input menjadi satu simbol. Nah, sehingga di sini kalau dihitung baud rate-nya jadi 0,33 megabaud per second. Megabaud ini ya, megabaud per second. Dengan durasi simbolnya 3 mikrosecond. Nah, bandwidth-nya kalau dimasukkan ya ini 0,45 ini. Dimasukkan ke rumus ketemu ini. Nah, sehingga dengan 8 PSK itu nanti akan lebih efisien. Efisiensinya kalau dihitung ini ya 2,2. Nah, ini efisiensi spektrum modulasi atau modulation spectral efisiensi. Nah, jadi di sini kita mengenal ya meskipun nanti mungkin di mata kuliah komunikasi data akan dijelaskan lebih banyak ya tentang modulasi digital, tapi tadi kita mengenal ada 3 modulasi digital yang dasar dan yang digunakan untuk komunikasi satelit itu yang PSK, Passive Keying. Passive keying itu ada beberapa, ada binary passive keying, ada quadrature passive keying, ada passive keying yang order lebih tinggi, bisa 8 passive keying. Nah, nanti yang digunakan itu biasanya yang order yang tinggi, 8 PSK, atau mungkin sekarang sudah jadi 64 PSK ya. Nah, sehingga nanti lebih efisien lagi. Penggunaan PSK yang lebih tinggi itu nanti akan menghemat bandwidth. Ini ya, ini tadi dicontohkan itu data dengan bitrate yang sama untuk data input ya kita bisa mendapatkan adanya penghematan bandwidth. Kalau menggunakan BPSK ya data 1 megabit per second itu harus menggunakan bandwidth 1,35. Kalau menggunakan QPSK hanya menggunakan 0,675. Kalau menggunakan 8 PSK hanya menggunakan 0,45 MHz. Nah, ini kan ada efisiensi penggunaan bandwidth. Dan zaman sekarang itu ya meskipun frekuensi itu tak terbatas ya dari 0 sampai tak terhingga, tapi kan yang dapat digunakan kan terbatas karena keterbatasan teknologi. Ya, kalau pada satelit misalnya nanti untuk uplink 2 GHz, nah, maka nanti 2 GHz itu nanti kan 2 GHz plus minus sekian ya. Nah, nanti kalau setiap channel, setiap stasiun itu menggunakan bandwidth yang besar-besar, nah nanti kan cepat habis nanti untuk bandwidth yang ada itu. Nah, makanya dengan adanya PSK order tinggi itu nanti bisa menghemat bandwidth. Penghematannya dapat dihitung ya menggunakan rumus ini ya. Tadi sudah kita aplikasikan ini. Nah, ini terbukti yang menggunakan PSK order tinggi itu nanti didapat penghematan yang tinggi juga. Semakin tinggi order PSK akan semakin tinggi penghematannya. Tetapi ya semakin tinggi order PSK nanti akan membutuhkan hardware yang juga harus lebih tinggi spesifikasinya. Kalau dengan
BPSK, BPSK berarti nanti kita hanya butuh hardware yang bisa membedakan fase yang asli dan fase yang kebalikannya, atau fase yang asli dan fase yang atau sudut yang nanti tergeser 180 derajat. Kalau menggunakan QPSK kuadratur berarti nanti harus membedakan empat fase, yang ada fase yang tergeser 90, ada yang plus 90, ya, plus 180, plus 270, ya. Nah, itu berarti harus menggunakan hardware yang lebih tinggi. Apalagi yang 8 PSK ini harus membedakan 8 macam pergeseran ini ya. Ya, 8 macam pergeseran itu nanti tekniknya juga bermacam-macam. Ada yang sinyal asli tergeser 22 derajat. Kalau ini kan ini tergeser berapa ini? 12,5 derajat mungkin ya. 12,5 derajat. Kemudian nanti 12,5 plus 45. Berarti berarti berapa? 57,5 derajat. Nah, itu. Nah, ini berarti harus ada hardware yang bisa membedakan ini ya, perbedaan fase yang kecil. Kalau perbedaan fase 180 derajat mungkin harganya lebih sederhana, tapi perbedaan fase yang hanya kecil, perbedaan fase yang hanya 45, hanya 22 derajat, atau hanya 12 derajat itu harus butuh hardware yang spesifikasinya lebih tinggi. Berarti hardware-nya harus lebih mahal. Nah, ini memang sudah sesuai dengan hukum ekonomi ya. Kalau hardware-nya mahal, didapat efisiensi yang tinggi. Hardware-nya lebih murah, ya efisiensinya lebih rendah. Nah, itu. Nah, semakin ke depan memang akan menggunakan hardware yang spesifikasi lebih tinggi. Ya, lebih mahal, betul. Tetapi kan semakin lama teknologi itu kan semakin murah. Nah, sehingga pembedaan fase yang sangat kecil ini nanti akan didapat dengan harga yang lebih murah dibanding yang sekarang. Nah, ini ya. Nah, ini teknik yang digunakan itu menggunakan PSK orde tinggi. Nah, mungkin ke depan nanti akan digunakan teknik yang lebih tinggi lagi, nanti bisa juga terjadi seperti itu. Nah, oke, itu saya kira untuk materi saat ini seperti itu. Ya, ini saya ambil dari buku ini ya, Sistem Komunikasi Satelit. Nah, ini dari buku yang dari Maral nanti ya. Nanti mungkin yang mendapat jatah untuk membuat makalah tentang ini nanti bisa membuka buku di Maral. Meskipun demikian, buku yang dari Timothy, Dennis Robbins juga ada semua. Cuman kadang-kadang cara penyajiannya itu agak agak sedikit berbeda. Nah, ini buku-buku yang saya gunakan nanti silakan di-download, nanti digunakan sebagai materi untuk membuat makalahnya. Nah, sekarang kemudian untuk tugas makalahnya ini ya. Nah, nanti dapat dilihat di e-learning nanti sudah ada untuk tugas untuk membuat makalahnya ya. Jadi membuat makalah itu nanti yang dibuat adalah materi yang sudah kita pelajari sampai pertemuan ke beberapa ini, 5 ya. Ya, sampai pertemuan kelima ini. Ya, nah, nanti di sini ada 5 materi nanti yang dibuat, tetapi di sini tidak semuanya nanti mengerjakan, nanti ada bagiannya ya. Nanti ada bagian-bagiannya. Yang pertama nanti akan saya tuliskan, saya tambah ini ya keterangan di sini ya. Yang pertama untuk materi dasar. Nah, ini mungkin yang paling mudah ini ya. Materi dasar yang paling mudah ini. Itu kalau saya tawarkan pasti mungkin pada pilih semua ya. Ini yang hadir Risma, Iqmal, Andre. Oke, nggak apa-apa. Iqmal, Risma, Andre. Nanti untuk pertemuan terakhir saya buat masuk semua aja nanti ya presensinya ya. Ya, oke. Untuk yang nomor satu ini nanti Mas Alzan ini ya. Untuk materi satu, ini materi yang paling gampang.
Kemudian untuk satelit orbit itu nanti Renaldi sama Andre, satelit orbit. Kemudian base band signal itu Jian sama Rahmat Ramadhani. Kemudian TDMA itu Risma sama Iqmal. Digital modulation itu Hasim sama Ridwan. Ya. Nah, untuk materinya tidak harus dari buku tadi ya, mungkin mau menggunakan buku yang lain ya. Misalnya di komunikasi data itu menggunakan kalau nggak salah menggunakan dataan komputer communication itu juga boleh kalau mau digunakan. Nah, nanti submitnya paling lambat tanggal 4 Mei. 4 Mei itu hari Kamis. 4 Mei jam 12 malam ke Elena dalam bentuk PDF. Kemudian yang saya cek itu nanti yang saya nilai adalah kesesuaian isi materi dengan materi kuliah. Jadi misalnya menjelaskan tentang konfigurasi satelit communication system. Nah, itu ya sesuai dengan materi teori ya, jangan 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 menyimpang nanti malah yang dijelaskan malah tentang biaya pembuatannya. Wah, itu kan tidak sesuai nanti ya. Nah, ini kesesuaian dengan materi. Kemudian penggunaan istilah yang pernah diberikan. Nah, ini penggunaan istilah itu maksudnya bagaimana? Penggunaan istilah itu maksudnya, jadi misalnya ya, pada pada pertemuan pertama, pada pertemuan pertama itu misalnya, nah ini pada pertemuan pertama kan kita belajar tentang dasar ya, dasar sistem komunikasi satelit. Nah, itu misalnya membahas tentang nah ini space segment, control segment. Nah, berarti nanti semakin banyak istilah-istilah ini itu masuk masuk ke makalah itu semakin tinggi nilainya. Ya, jadi jangan menggunakan materi-materi yang di luar ini. Menggunakan materi di luar ini boleh, tapi ini juga ikut dimasukkan. Di pertemuan pertama itu juga ada communication link gitu kan. Juga ada di sini istilah uplink, downlink meskipun masih dasar itu dimasukkan. Nah, space segment, frekuensi carrier gitu kan. Payload, nah ini terutama ini payload. Nah ini transparan payload. Nah ini pertemuan pertama nanti harus ada penjelasan ya perbedaan transparan payload dan regeneratif payload. Nah, ini bedanya apa? Kemudian ini ada frekuensi down converter, ini apa ini gunanya gitu kan. Nah, itu. Juga nanti juga ada coverage area, juga nanti dijelaskan nanti. Ya, ini. Dulu pernah kita bahas ya, ada coverage area, kemudian ground segment gitu kan. Nah, itu. Jadi semakin banyak istilah-istilah ini masuk, nah, nanti akan semakin tinggi nilainya. Nah, ini misalnya ini dimasukkan, dijelaskan coverage area itu apa, kemudian regeneratif payload ini apa ini kan. Nah, itu. Nah, sehingga sehingga jangan jangan keluar dari materi materi yang di luar materi ini ya. Nah, kemudian tingkat plagiarisme. Nah, ini ini materi ini tuh kalau dicari tuh banyak ya di internet ya dengan berbagai macam bahasa. Pilot artinya apa, regeneratif artinya apa. Tapi jangan terus cuma ngopi dari internet ya. Tapi pahami maksudnya, tulis ulang. Pahami maksudnya, ditulis ulang. Nah, nanti saya akan mengecek tingkat plagiarismenya. Nah, kan banyak software itu ya, banyak software yang bisa deteksi tingkat plagiarisme. Nanti akan saya cek. Tingkat plagiarisme itu maksimal itu 30% ya. Ya, maksimal 30%. Sehingga di sini jangan jangan melebihi 30% nanti. Ya, saya tulis satu di sini ya. Maksimal 30%. Jadi kalau
plagiarismenya di atas itu, nanti tidak saya nilai, langsung nol nilainya. Nah, maka coba nanti kalian juga ngecek juga nanti ya, sesudah membuat makalah, cek dulu tingkat plagiarismenya. Kalau masih di atas 30%, jangan disubmit terlebih dahulu. Nah, itu. Halaman, berapa halaman? Bebas. Halamannya bebas. Tidak ada batasan. 2 halaman, oh boleh saja. Asal sudah mencapai ini semua ya nggak apa-apa. 2 halaman nggak apa-apa. 10 halaman, 20 halaman, ya boleh nggak apa-apa. Asal bisa mencakup ini semua. Cuman, itu ya, 2 halaman kalau mencakup isi semua materi, saya kira tidak akan mungkin. Membuat 30 halaman, ya boleh. Tapi 30 halaman kalau materinya cuma seperti kemarin, yang saya berikan tidak efektif 30 halaman. Mestinya kurang. Kalau 30 halaman nanti akan banyak yang diulang. Banyak materi yang diulang itu juga tidak akan bagus nanti. Ya itu. Nah, makanya materinya jangan diulang-ulang, tapi ya ya yang secukupnya aja. Nah, kemudian penggunaan ejaan yang disempurnakan. Nanti yang masuk ke sini akan saya cek juga untuk apa spellingnya ya. Jadi gunakan spelling yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ini aja. Ini saya tuliskan sekalian biar tidak lupa. Alzan. Atau ada yang mau tuker ini? Boleh mau tuker kelompok Renaldi. Siapa? Mbak Risma mungkin mau tuker dengan siapa gitu. Renaldi dan Andre. Nanti silakan dirancang nanti bagaimana cara mengerjakannya ya. Apakah mau diparuh atau gimana gitu nanti silakan aja. Jadi sekaligus ini apa, latihan untuk kerjasama. Nanti kalau skripsi itu kan nanti juga kan skripsi itu kan sebenarnya kan materinya itu kan hampir sama dengan temannya juga juga boleh-boleh saja. Ya, tapi asal nanti ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Hasim dan Ridwan. Ya, ya oke. Ya itu. Nah, nanti silakan yang bagian masing-masing. Mungkin nanti kalau setelah ini tidak tidak bertemu dengan temannya ya karena sudah pada pulang kampung, nanti mungkin dapat dibagi di awal sehingga pada beberapa hari libur itu nanti mungkin bisa dicoba untuk membuat makalah ini ya. Dicicil, jangan jangan mepet mepet di belakang. Kalau mepet di belakang itu nanti hasilnya tidak tidak akan maksimal nanti. Nah, ini saya yakin nanti kalau ini dibuat hasilnya belum sempurna. Nah, maka nanti sampai tanggal 4 itu nanti akan kita koreksi nanti ya. Akan kita koreksi mungkin ya tanggal 5 ya, tanggal 5 6 mungkin kita kita koreksi nanti masih saya beri kesempatan untuk mengoreksi. Nanti mungkin akan saya tandai nanti ya yang materi yang kurang bagus yang bagian mana gitu. Nah, harapannya nanti sesudah tanggal 5 tanggal 6 nanti sudah ada revisinya, sudah ada revisi makalahnya. Kalau mau merevisi ya, kalau tidak mau direvisi ya nggak apa-apa. Berarti nilainya ya itu. Tapi kalau mau merevisi mungkin bisa naik nilainya. Nah, nanti makalahnya nanti akan saya share ke semuanya, sehingga nanti sehingga nanti akan dapat digunakan untuk belajar. Nah, jadi harapannya kan kita kan mendapat ilmu, kemudian bagaimana mengungkapkan ilmu yang didapat itu kembali, kemudian nanti juga ilmunya di-share ke orang lain. Nah, di-share ke orang lain. Ujian itu nanti tidak tidak harus benar semua, ya. Untuk mendapat nilai A itu tidak harus benar semua. Jadi nanti nanti kalau di ujian ini ya, yang ini itu nanti memang di setiap soal itu nanti
ada poin berapa persen. Tapi nanti saya akan menambah dengan poin minimal. Jadi misalnya total poinnya itu hanya mendapat 60 karena yang benar itu cuman 3 soal. Nah, tadi saya akan tambahkan nilai bonus di situ untuk semua anak. Artinya memang materi ini memang memang materinya memang sudah tingkat lumayan lumayan tinggi sehingga saya tidak berharap bisa menguasai semuanya, tapi menguasai paling enggak 60% itu sudah cukup bagus. Nah, sehingga nanti nanti ada nilai bonus untuk nilai katrolat untuk nilai akhirnya karena memang kita untuk memahami sampai 100% juga agak agak susah juga ya karena ini memang materinya sudah tingkat tinggi juga ini. Nah, itu untuk kuliah hari ini. Nanti mungkin untuk presensinya ada saya buat masuk semua. Ada yang tanya mungkin? Mbak, Pak, izin tanya, Pak. Mbak Risma? Iya, oke. Hmm. Itu nanti ngumpulnya dua-duanya atau satu orang Satu aja? saja, mengumpulkannya satu saja. Ya, mengumpulkannya satu saja. Nanti akan saya nilai untuk kedua orang. Nah, jadi ini kalau mau dua juga juga boleh, tapi nanti yang saya nilaikan cuma satu aja. Satu nanti untuk dua orang bagi yang berkelompok. Yang penting mengumpulkannya formatnya PDF, kemudian jangan jangan terlambat ya. Kalau terlambat nanti ya nanti nilainya akan lain nanti nilainya. Ya. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti harapan saya nanti ini kan tanggal 4 mengumpulkan, tanggal 5 kuliah terakhir, sekaligus nanti saya akan memberikan revisi revisi makalahnya, kemudian nanti segera disubmit. Nah, nanti saya harapkan nanti tugas ini menjadi salah satu pengganti presensi nanti ya. Sehingga kita genap 7 kali pertemuan sebelum mid semester. Nah, tadi ada 7 kali pertemuan sebelum mid semester. Karena untuk mengganti hari kayaknya susah ini ya untuk karena sesudah Lebaran tinggal 5 hari, tinggal 4 hari ini ya. Oke, ada yang tanya? Nah, teman-teman diberitahu kalau yang belum sempat gabung di sini nanti bisa melihat di link YouTube di sini. Nanti saya tampilkan rekaman untuk kuliah ini yang dapat dibuka di sini di link YouTube. Juga dapat lihat di YouTube sehingga nanti dapat di-download dan dapat dapat dipelajari kapan saja. Oke, ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya kira sampai sekian ya. Nanti selamat mengerjakan. Jangan lupa diberitahu temannya. Kalau yang belum gabung, diberitahu juga. Nanti bisa lihat di YouTube. Kemudian tugasnya, kalau mungkin melihat YouTube juga belum jelas, nanti bisa tanya ke saya langsung bisa, Japri, atau mungkin bisa tanya temannya juga bisa. Oke, saya kira sampai sekian. Kalau nggak ada yang tanya, sampai jumpa dan selamat mengerjakan ya.